Putri kedua Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Zanubah Arifah Cafsoh atau yang akrab disapa Yeni Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan alias ormas keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama atau NU. Yeni mengimbau Nahdlatul Ulama atau NU agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Yeni dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu 17 September malam. Di hadapan para kiai dan jamaah, Yeni secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh PBNU. Yeni mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Yeni, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas. Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk NU. Yeni mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini. Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong presiden agar izin tambang ormas segera diteken cukup aneh. Ternyata menurutnya, menteri tersebut memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Kondisi inilah yang membuat Yeni khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain. Lalu siapakah sosok menteri yang ngotot pembagian jatah tambang untuk ormas keagamaan? Diketahui pembagian jatah tambang untuk ormas keagamaan sendiri diteken oleh Jokowi saat di masa akhir jabatannya sebagai presiden. Kebijakan izin tambang untuk ormas keagamaan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 yang mengubah PP 96 tahun 2021 yang mengizinkan ormas mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK secara prioritas dengan penawaran berlaku 5 tahun sejak PP terbit. Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden alias Perpres nomor 76 tahun 2024 tentang pengalokasian lahan yang mendelegasikan wewenang penawaran izin ke Menteri Investasi sebagai Ketua Satgas. Saat itu sejumlah menteri Jokowi sempat mengomentari perihal Perpres tersebut. Meski saat ini mengaku menolak, Luhut yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sempat malu-malu, menyebut bahwa kebijakan ini merupakan rasa terima kasih negara terhadap ormas. Namun kata Luhut, kebijakan ini memang rentan bermasalah, maka dirinya meminta seluruh pihak untuk sama-sama mengawasi. Berbeda dengan Luhut, Bahlil Lahadalia yang saat itu sebagai Menteri Investasi mendorong agar Perpres tersebut segera diwujudkan. Bahlil menilai ini adalah keadilan bagi masyarakat lokal dan mewujudkan amanat UUD 1945 pasal 33 agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya dinikmati perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta. Setelah Perpres diteken Jokowi, Bahlil pun mengaku dirinya yang mengusulkan agar ormas-ormas keagamaan bisa mengelola tambang. Hingga saat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM di era Presiden Prabowo Subianto, Bahlil yang kemudian merumuskan pembagian izin tambang ke ormas-ormas keagamaan. Berbeda dengan Bahlil, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menolak keras pemberian izin tambang ke ormas keagamaan. Politisi dari NU itu bahkan sempat memberikan sindiran keras terkait dengan kebijakan tersebut. Menurut Caimin, ketimbang tambang seharusnya ormas mendapatkan proyek solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya agar lebih abadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.